Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Karet Kuningan yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian. Dan saya percaya walaupun situasinya kita tidak bertatap muka, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam ibadah kita pada hari ini gitu ya. Dan firman Tuhan tetap berlaku bahwa setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka merekalah adalah orang-orang yang dipuaskan oleh Tuhan. Nah, dipuaskan dalam apa? Dalam hal saudara akan mendapatkan sukacita, saudara akan mendapatkan kekuatan, dan saudara juga akan mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, jadi apapun metodenya, apapun caranya, dan yang disajikan, selama itu firman Tuhan, milikilah hati yang haus dan lapar akan firman, maka saya percaya sekalipun kita dalam kondisi seperti ini, kita adalah tetap orang-orang yang akan dipuaskan. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa belajar bersama-sama mengenai tentang bagaimana kita tetap bertahan dalam situasi apapun. Saya ulangi, bertahan dalam situasi apapun. Nah, karena saya percaya begini bahwa apa yang terjadi kita tidak bisa memilih, gitu ya. Kita tidak bisa memilih apa yang terjadi dan kita juga tidak akan bisa menentukan atas apa yang terjadi, gitu ya. Tetapi kita bisa memilih uh, bagaimana sikap dan reaksi kita dengan apa yang terjadi gitu loh, ya. Apakah sikap dan reaksi kita mengalami takut yang berlebihan sehingga menjadi khawatir, lalu tanpa kita sadari kita tidak punya daya tahan yang kuat, lemah dan seperti orang tidak percaya kepada Tuhan begitu ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi pada sekitar kita, pada keadaan kita, pada situasi ini gitu ya. Karena kalau kita bisa memilih, pasti kita tidak mau ada apa yang terjadi saat ini gitu ya. Badai COVID-19 yang belum selesai kan begitu. Malah katanya isunya ada virus yang baru lagi yang penularannya lebih cepat katanya ya. Nah, kita nggak bisa memilih itu. Kalau kita bisa memilih kita bilang, COVID, hengkanglah engkau dari sini kan begitu ya. Tetapi apa yang menjadi sikap dan reaksi kita sangat menentukan gitu ya. Nah, kita yang bisa menentukan, kita yang bisa memutuskan gitu loh. Bagaimana sikap dan reaksi kita menanggapi hal ini? Apakah kita menjadi takut yang berlebihan lalu kemudian hidup seperti orang yang tidak percaya dengan Tuhan? Kan begitu ya, lalu kemudian panik dan sebagainya sehingga kita tidak mengalami apa yang namanya kasih karunia Tuhan. Kita tidak mengalami apa yang namanya yang disebut ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Walaupun sebetulnya sampai hari ini kalau kita itu ada, semua karena anugerah Tuhan. Gitu. Nah, dalam hal ini saya coba ajak kita untuk melihat satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 ini penting buat kita sekalian. Ayat ini berkata begini, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini sekali lagi yang mau saya katakan tadi. Bagaimana sikap dan reaksi kita melihat situasi yang terjadi? Itu sangat menentukan. Kalau kita kemudian panik, ya, kita kemudian takut, maka orang panik dan takut tidak pernah bisa berpikir dengan benar, gitu ya. Tidak bisa tenang hidupnya. Nah, kalau sudah tidak tenang, ya bagaimana dia bisa berdoa? Tapi ayat ini bilang, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, gitu ya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang yang berdoa, yang bisa berdoa itu adalah yang pertama orang yang menguasai dirinya. Lalu yang kedua adalah orang yang tenang dalam pemikirannya. Ya, ya kita tahulah kalau kita lagi panik nggak bisa berdoa kan gitu ya. Tapi saya percaya ayat ini kiranya berlaku buat kita sekalian supaya bagaimana kita bisa menguasai diri, jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Nah, apa yang terjadi? Bisa jadi
yang dikatakan Alkitab ini, ayat ini, bahwa segala sesuatu sudah dekat. Apa itu? Ya mungkin kesudahan zaman dan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat dan lain-lain begitu ya. Tapi saya tidak mengarah ke sana. Saya yang poinnya adalah bagaimana sikap dan reaksi kita untuk tetap bisa menguasai diri, tetap bisa tenang, dan kita bisa berdoa begitu. Nah, saya ambil satu contoh. Contoh ketika murid-murid mengalami badai angin sakal, ya. Itu cerita unik sekali ya, dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Matius 12 Matius 14 ayat 22 sampai 33. Cerita tentang murid diterjang badai angin sakal. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa peristiwa itu terjadi sebelumnya mereka lagi ngalamin mujizat besar. Masih di dalam pasal yang sama, cuma ayat yang berbeda gitu ya. Masih dalam pasal 14, di dalam Matius 14 itu juga ceritanya. Bahwa di mana mereka mengalami mujizat besar. Waktu itu di mana ada 5.000 orang makan kenyang, laki-laki, tidak terhitung perempuan. Dan juga tidak terhitung anak-anak, kata Alkitab. Nah, dengan medianya 5 roti dan 2 ikan. Nah, bagaimana kita bisa bayangkan 5 roti 2 ikan yang makan 5.000 orang? Ini kan satu peristiwa yang besar. Ini kan satu peristiwa mujizat yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, dalam satu KKR besar, Yesus yang khotbah, lalu waktu menjelang sore, murid-murid suruh orang-orang pulang. Tiba-tiba Yesus bilang, jangan suruh mereka pulang, kasih mereka makan. Wow, keren ya. Lalu waktu Yesus bilang kasih mereka makan, murid-murid bingung. Bagaimana caranya bisa ngasih makan orang sebanyak ini? Gitu kan? Lalu Yesus tanya, apa yang ada padamu? Lalu Petrus jawab, Yohanes jawab, bahwa di sini ada seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus bilang, bawa itu kemari. Lalu Yesus mengucap syukur dan kemudian memerintahkan kepada murid-murid untuk membagikan dari 5 roti dan 2 ikan ini. Dan tercatat yang makan 5.000 orang laki-laki, dan ditulis tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan dahsyatnya lagi, dari semua mereka bukan makan cuma sekedar makan, tapi dikatakan dalam Alkitab mereka makan sampai kenyang. Nah, waktu mereka makan sampai kenyang, bukan hanya sampai di situ saja. Bahkan makanan itu, roti itu, ikan itu, sisa 12 bakul banyaknya. Wah, saya juga bingung kenapa sampai 12 bakul. Tapi kita dulu suka iseng kan gitu ya. Kami menyebutnya begini dulu, anak-anak STT itu bilang bahwa ya supaya satu bakul itu dibawa oleh satu murid. Jadi 12 bakul kan 12 murid. Bukti bahwa mempermalukan mereka sebetulnya. Yang tadinya mereka khawatir bahwa bagaimana cara memberi makan orang sebanyak ini. Tapi hari itu Tuhan buktikan dengan 5 roti 2 ikan. Dan sisa mereka angkut satu bakul satu orang. Wah, ini dahsyat saudara ya. Jadi lihat peristiwa itu untuk mengingatkan kita bahwa kita punya Allah itu yang dahsyat, yang luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, lalu setelah dalam peristiwa itu, kira-kira sudah malam, mereka sudah makan sampai kenyang. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 itu nanti kita baca, nanti dibaca aja di rumah ya, supaya mempersingkat waktu. Tiba-tiba Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Bertolaklah kamu lebih dahulu ke seberang. Ya, aku mau menyendiri." Yesus waktu itu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dan Yesus memerintahkan orang yang sudah dikasih makan ini suruh pulang semua, begitu. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka waktu mereka mulai mendayung perahu itu ke tengah laut, ke tengah danau, angin badai, angin sakal datang. Waktu angin badai, angin sakal datang, apa yang terjadi? Mereka panik luar biasa. Mereka ketakutan luar biasa. Yuk, yang ini kita mesti baca nih, ya. Matius 14 ayat 22. Saya ajak saudara untuk melihat Matius 14 ayat 22. Sebentar saya bukakan 14 ayat 22. Nah, ini dia. Judul perikopnya Yesus berjalan di atas air.
Saya baca ya supaya kita tahu ceritanya. Sesudah itu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lalu ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi gelombang dari angin sakal, begitu ya. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut berseru, apa katanya? Itu hantu. Waduh. Ya, padahal itu adalah Yesus, orang yang sama yang tadi sore masih ngalami mujizat. Bisa ngerti nggak maksud saya, saudara ya? Nah, ini nih dampak daripada orang yang begitu panik. Dampak orang yang begitu ketakutan. Tidak bisa berpikir dengan rasio yang benar. Tidak bisa berpikir dengan akalnya yang sehat. Bayangkan Yesus yang sama yang tadi sore mereka bersama-sama mengalami mujizat. Ketika mereka di tengah badai, ada angin sakal dan mereka ketakutan, mereka panik. Orang itu dia sebut hantu. Saya bilang nih kurang ajar nih orang nih. Murid-murid nih kurang ajar ini saudara ya. Dia bilang itu hantu. Lalu mereka apa? Berteriak-teriak. Karena apa? Karena ketakutan. Nah, tetapi segera Yesus berkata kepadanya, apa katanya? Tenanglah, aku ini. Ya, jangan takut. Nah, ini pesan penting buat kita, saudara. Seketika itu Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dapatkah kita pegang ayat ini, saudara? Perkataan ini menjadi kekuatan buat kita. Bahwa dalam situasi apapun, ingatlah pesan Yesus ini. Yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu waktu kita selesaikan dulu ceritanya, saudara ya. Lalu Petrus coba bereksperimen. Dengan berseru menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wah, ini kan dia mau bereksperimen ini. Mau membuktikan itu benar nggak Yesus yang tadi sore yang sama-sama kami mengalami mujizat. Gitu kan. Lalu ada 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Wow, ternyata eksperimennya berhasil Bapak Ibu. Ya, waktu dia bereksperimen, dia bisa berjalan di atas air. Wow, keren. Saya hanya membayangkan begini. Kalau Yesus mau tolong anaknya, dia tidak setengah-setengah. Dan dia bertanggung jawab. Petrus bilang, kalau itu memang engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus bilang, come on. Waktu dia nyemplung ke air, dia bisa ngambang loh di atas air. Dan dia bisa berjalan. Itu kerennya, dahsyat ya. Kita punya Tuhan ini dahsyat. Luar biasa. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah loh, ini kan bukan datangnya dari Tuhan. Tapi kan dari pribadinya si Petrus sendiri. Bahwa begitu dia tahu dia ada di tengah badai, di tengah angin sakal. Dia mulai ngerasain dingin, dia mulai ngerasain, aha, badai gitu ya. Apa yang terjadi? Muncul kekhawatirannya, muncul ketakutannya. Karena dia takut, dia khawatir. Cerita selanjutnya apa? Dia bilang apa? Takutlah ia dan mulai ketika dirasanya tiupan angin itu, takutlah ia dan mulai apa? Tenggelam. Jadi yang membuat dia tenggelam itu karena rasa takutnya. Halo, come on. Karena rasa khawatirnya. Karena kebimbangannya. Itu membuat dia tenggelam. Padahal waktu dia berkata, kalau itu engkau guru, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus bilang, bukan, Yesus tidak bilang jangan. Tapi Yesus bilang, come on, come here. Gitu ya saudara ya. Waduh, ini suara saya habis ini, saudara. Karena teriak-teriak terus ini. Tetapi waktu dia takut, dia khawatir, apa yang terjadi kemudian? Itu yang kemudian membuat dia tenggelam. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah engkau takut? Apakah engkau khawatir? Apakah engkau bimbang saat ini? Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Persoalan masalah yang kita hadapi hari-hari ini saya tidak tahu. Tapi secara umum saya pun menyampaikan.
bahwa bukan hanya Anda yang menghadapi masalah. Saya pun sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pengusaha, saya juga menghadapi masalah yang cukup besar. Siapapun saudara tidak bisa terhindar daripada pandemi COVID ini. Betul? Semua lini atau semua sektor terkena imbasnya. Gereja ya kena, usahawan bisnismen ya kena, para pekerja ya kena, semua terkena imbasnya. Tapi apa maksud Tuhan di balik ini semua? Kita tidak tahu. Ingat, Tuhan Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dapatkah itu menjadi pegangan kita hari ini? Supaya apapun yang kita alami, situasi apapun yang melanda hidup kita, kita tahu bahwa ada satu pribadi yang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan dia bertanggung jawab. Apapun yang Yesus lakukan, dia bertanggung jawab. Saya ulangi, dia bertanggung jawab. Karena waktu Petrus buktikan, kalau itu engkau guru, suruhlah aku berjalan. Yesus bilang, datanglah. Oh haleluya. Tapi ketika Petrus menjadi takut, dia khawatir, dia bimbang. Ketakutan itu tidak menyelamatkan dia. Justru ketakutan itu membuat dia tenggelam. Tapi berita baik, reaksi sikap manusia seringkali takut menghadapi situasi. Tapi saya cuma mau bilang begini, jangan izinkan rasa takut itu menguasaimu. Cepat-cepat buru-buru kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan, ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, dalam situasi ini kita teruskan saudara. Waktu takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak. Dia bilang, Tuhan tolonglah aku. Wah ya, dia bilang Tuhan tolonglah aku. Dan apa yang terjadi? Segera Yesus mengulurkan tangannya. Wah, ini berita baik buat kita. Kalaupun kita mungkin dihantui rasa takut, rasa khawatir yang bisa katakan berlebihan. Tapi lihat berita baik di ayat 31. Segera, saya suka kata segera. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak terlambat. Itu menunjukkan bahwa Yesus tepat waktu. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Konsekuensi dari Petrus tetap ditegur oleh Yesus. Tapi dahsyatnya sekalipun dia ditegur, dia ditolong oleh Tuhan. Tapi saya mau mengajak kita, biarlah ini sebuah pembelajaran buat kita. Jangan izinkan rasa takut itu menguasai dirimu. Apapun yang terjadi dalam situasi seperti ini, tetaplah kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita tetap bisa berdoa. Yang setuju katakan amin, saudara. Lalu naiklah ia ke perahu, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya badai, angin gelombang, angin sakal saat ini lagi melanda kita semua. Tapi percayalah, badai itu tidak pernah menenggelamkan saudara. Badai itu tidak membuat engkau binasa. Badai itu tidak membuat engkau jatuh. Kalau engkau datang kepada Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan akan pulihkan hidup. Hari ini Tuhan akan bisa membuka jalan. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Dia punya cara. Dan dia punya 1000 cara. Bukan lebih hanya 1000. Dia punya cara yang tidak terbatas untuk membatasi anak-anaknya. Ingatlah pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau kita boleh ada sampai hari ini ada. Kita bisa menyaksikan dan kita bisa beribadah. Saya percaya itu pun berkat dan anugerah Tuhan yang tak terhingga dahsyatnya. Maka itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan panik. Ya, ini poin saya. Ya, jadi poin yang pertama apa yang harus yang kita lakukan? Jangan panik. Tetaplah tenang, kuasai dirimu supaya kita tetap bisa berdoa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah itu sebabnya saudara kita penting untuk tidak panik. Karena kepanikan itu membuat kita tenggelam. Kepanikan itu membuat kita jatuh saudara. Dan kepanikan itu membuat kita sepertinya hidup tidak memiliki Tuhan. Lihat Petrus. Yesus yang bilang, mari datanglah. Tapi karena dia takut.
Akhirnya dia tenggelam. Mari kembali kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, saudara jangan panik. Jangan panik, jangan panik. Jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu tetap berdoa. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ini adalah sebuah ungkapan dari kitab Ratapan yang berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kasih setiamu Tuhan. Wah, ini dahsyat saudara. Ya, jadi tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saya selalu mengatakan bahwa situasi, kondisi saat ini, apapun yang terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Saya ulangi, semua pasti ada dalam kendalinya Tuhan. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, Bapak Ibu. Nah, kalau semua ada dalam kendalinya Tuhan, saya percaya pasti ada pemeliharaan Tuhan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena terbukti kekhawatiranmu, ketakutanmu tidak menyelamatkan. Justru membuat itu menjadi tenggelam. Jadi bagaimana Pak? Pertama Anda harus jangan panik. Supaya Anda bisa tenang, kuasai diri, dan kita tetap bisa berdoa. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa, di sana hikmat akan mengalir. Pewahyuan akan mengalir. Pengetahuan akan diberikan. Dan tahukah saudara, hikmat, pewahyuan, dan pengetahuan itu adalah sebuah jalan keluar buat kita. Itu adalah jalan keluar, itu adalah jawaban. Sehingga kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Kita menemukan jalan untuk kita tuju untuk keluar daripada persoalan ini. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan yang namanya ketenangan dan penguasaan diri. Sehingga apa? Kita bisa berdoa. Nah, bayangkan kalau misalnya kita hanya izinkan masalah itu yang menguasai kita. Kemudian kita tidak bisa berdoa. Bagaimana hikmat bisa mengalir? Bagaimana pewahyuan bisa mengalir? Pengetahuan bisa mengalir. Sehingga apa? Yang kita rasakan adalah rasa takut itu terus. Dan itu akan menyiksa saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang pertama. Jangan panik. Sikap dan reaksi saudara harus tetap tenang. Kuasai diri supaya bisa berdoa. Yang kedua, saudara harus bisa mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ingat Yosafat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Cerita itu saya paling suka Bapak Ibu. Yosafat bukanlah panglima perang. 7 tahun memerintah Yehuda. Dia tidak pernah perang. Makanya dia tidak mengerti tentang perang. Tapi waktu di akhir masa pemerintahannya, Moab, Amon, dan Meonim, 3 pasukan besar menjadi satu untuk menyerang Yosafat. Ayat 3 dari 2 Tawarik 20, itu dia bilang Yosafat menjadi takut. Tapi kalimat berikutnya dikatakan, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wah, itu poinnya. Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Dan endingnya Anda lihat, dia tidak berperang, tapi dia diberikan berkat yang berkelimpahan. Bagaimana kok bisa Pak Daniel? Anda baca selanjutnya sudah. Dari 2 Tawarik pasal 20 dan seterusnya. Itu peristiwa yang bikin saya geleng-geleng kepala. Dan saya tidak pernah bosan baca ayat itu berulang-ulang. Saya bilang nih bagaimana ceritanya sih? Perang enggak tapi dapat berkat iya. Itu dahsyat sudah. Di tengah rasa takutnya. Di tengah rasa ketakutannya. Allah menunjukkan kuasanya. Karena itu ketika sikap dan reaksi kita benar. Saya percaya saudara. Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Ketika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang engkau harapkan. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang engkau impikan. Justru disitulah peran Tuhan akan bekerja. Disitulah kita bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidup anak-anaknya. Maka itu sekali lagi saya simpulkan karena waktu saya sudah mau habis. Saya percaya GBI Karet Kuningan tetaplah menjadi jemaat yang setia, yang kuat, dan tetap bertahan dalam situasi apapun. Karena saya percaya saudara sekalipun kita mengalami gelombang badai angin sakal dalam hidup ini. Tapi ingat angin sakal itu atau badai itu, gelombang itu tidak pernah menenggelamkan hidup saudara. Ingat Yesus berpesan, tenanglah aku ini,
jangan takut. Berbahagialah saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mengucap syukurlah senantiasa supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan berkarya dalam diri orang percaya. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman ini. Bapa, hamba-Mu bersyukur pada hari ini telah membagikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu GBI Karet Kuningan. Biarlah apa yang hamba sudah sampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan jawaban, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya kalau hari ini kami ada sampai saat ini, semua adalah karena anugerah-Mu. Dan kami yakin kalau kami ada di tengah badai gelombang angin sakal yang melanda negeri ini, kami percaya badai itu tidak pernah menenggelamkan kami. Karena Engkau akan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Karena itu Tuhan, berikan kami terus pengertian yang baik, pengertian yang baru, untuk kami selalu melihat bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Kekuatan yang baru, kiranya anugerah-Mu menyertai setiap jemaat-Mu, apapun yang menjadi persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau menjadi jawaban dalam hidup mereka. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Apapun yang menjadi mata pencaharian mereka, Tuhan Yesus memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Kasih karunia, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir melimpah-limpah dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Bapa, kalau hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, namun Engkau belum selesai dengan kami. Biarlah kasih karunia-Mu yang terus menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.